Yesus yang beginilah kayak gitu. Nah setelah itu kan aku bayangkan wajahnya kayak gitu loh. Itulah. Wajah orang yang kubayangkan yang gondrong, yang ya kayak gitulah. Bahkan aku pun dulu rambutku sampai segini karena aku saking sayangnya sama Yesus, ya mirip Yesus gitu loh. Nah, kayak gitu. Nah tapi sekarang setelah aku dapat undangan lagi kayak gini, nggak apa-apa aku tengokkan ini Gurunda. Mohon maaf Gurunda ya. Nah ini kan Yesusnya kayak mana kalau udah gini? Nah, cakep kali loh. Tengoklah. Tuh. Jadi kan bingung kita kan, masa Tuhan ini Anda diundang, peringatan kematian Yesus, kan Yesus Tuhan, peringatan kematian Tuhan, yang nggak ada pula Tuhan mati, gitu maksudku kan ya. Ini cuma sekedar ini aja. Wawancara takziah Yesus itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Guru Nabi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Guru dah? Alhamdulillah. Masya Allah, syukurlah. Sehat, masya Allah. Lanjut akhi. Aku ngomong dulu. Mohon maaf kawan-kawan yang Muslim di bawah, kita Gurunda mau berdiskusi. Silahkan kawan-kawan Oten kalau mau berdiskusi dengan Gurunda, diskusi santun. Saya nanti mute ya. Saya mute, saya nggak ngomong nanti. Oke, Jai, aku mau turun dulu. Gurunda Juma, aku turun dulu ya. Ya, makasih, Terima kasih. Ukhti Olivia. Ya Allah. Kak Olive, kapan-kapan main ke roomku, kita belajar ngaji bareng ya. Oke. Tenang. Insya Allah ya, insya Allah. Assalamualaikum. Tetap Ditunggu ya. semangat dan tetap istiqomah apapun yang Siap, terjadi kita sampai juga. dunia Amin, sampai Allahu akhirat Akbar. ya, kita tetap Islam. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Izin turunkan ya Khalid. Wah, baik semua. Sehat Bunda Nen? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah wa syukurlah. Lanjut, ini ada tamu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gurunda, salam kenal ya dari Bandung. Ya. Oh ya, salam kenal dari Bandung. Peyem. Oh ayah, peyempuan juga ada. Oh peyem, sampo juga ada. Hayang di Ciodian, Gurunda. COD wes sadayanan waya di luhur teh. Mohon. Abi tadi pencet. Oh iya. Mohon turunnya. Sadayana. Sadayana. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Peyempuan tuh Gurunda, peyempuan. perempuan. Terawas itu peyempuan. Terus tunggu kita naikkannya, tolong Oten coba yang ini Oten kah? Bunda naikkan yang Oten aja Bunda. Ya. Sudah duduk ya. Bukan, ini bukan Oten Bunda. Tarasula. Tanya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah pencet turun aja. Saya penggemar di bawah. Baik. Atau panggilnya. Ini yang naik Muslim semua ya. Mungkin mau nyapa Gurunda atau naikkan atau gimana? Sebetulnya ini kesalahan Bang Zuma ini. Banyak orang yang udah pada mualaf, jadi kurang hotelnya. Iya, Udah iya. ini. Udah banyak yang berpindah. Jadi begini Bang, saya khawatir nanti ketika di akhir zaman Yesus balik lagi, hotel udah pada habis. Nggak ada kerjaan. Iya. Terlalu ganas memangnya Gurunda kita itu. Masya Allah. Sampai semuanya mu'alaf. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Indah sekali kalau mu'alaf semuanya ya. Ya, kita naikkan aja satu-satu, mungkin mau menyapa Gurunda ya. Ya, sebelum Oten mau Banyak sapa-sapa. kali Bun. Ya, mau sapa-sapa mungkin Jai. Apa-apa, satu-satu ya teman-teman. Silahkan doakan Gurunda kita supaya sehat, damang. Allahumma amin. Nah itu Bunda ada pastor Bunda. Selamat pagi Pastor John. Bunda itu. Diturunkan dulu ya Bang Barokah. Nanti dinaik. Selamat pagi Pastor John. Halo Pastor John, selamat pagi. Berangkat. Ya. Ya mati meja. Hilang dia, belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Loh, mana bunda kok hilang? Dia turun sendiri, dia nggak gajeng. Bang Juma. Bunda. Iya, Bu Ati. Enggak. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Amin. Jai, Iya bunda. gimana rasanya? Apa? Belum tahu Ya, rasanya. sama Bang Juma sekarang jadi ini Ya, mesti. ya sekarang berangkulan lah satu aki udah sekarang. Dulu ya salah satu yang menghujat, enggak sih, aku nggak menghujat juga sih. Bukan Aku nggak menghujat, Enggak apa sih. sih namanya? Greget aja ya, greget Iya. terpendam. Kalau dulu gitu, ini orang ngomong terus gitu, kayak gitu. Kang Miftah, Iya Bunda. ya Gimana sehat kabarnya? Alhamdulillah. Saya belum Dan mengucapkan ini- minal aidin wal faizin. Bu. Ya, hai semua. Ya, Ya biasa, Ustaz. kok dibawa aja. Oke siap Bunda. Sehat selalu bunda. Assalamualaikum, Bang Miftah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Raisa, selamat pagi Raisa. Bising sekali ya. Takutnya lagi di live kan bunda. Gurunda mungkin mau bernarasi dulu biar otaknya ini kepanasan dia naik dia. Itu ada penjual karpet? Penjual karpet. Iya. Mana Gurunda? Langsung kabur lagi. Yang tadi itu penjual karpet itu, penghujat itu. Yang Raisa itu. Bukan yang tadi Liping. Oh. Pastor aja takut. Iya tadi ada pastor naik tapi udah kabur dia. Ya mantan pastornya Mas Jai kali. Dia kayak gitu memang kalau pastor. Jadi pas naik terus ada yang lain dia malu turun lagi. Si living muslim tadi. Oh, si living muslim. Berarti akun palsu ya? Iya. Oh, berarti palsu dia kalau enggak ada. Kalau Liping itu penghujat itu. Oh, penghujat. Teman-teman Oten, ayo silakan naik yuk kita terapi. Terapi apanya Jai? Nonot. Enggak lah, terapi hati dan pikirannya biar tidak buta gitu loh. Biar tidak tertutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin ya, kalau boleh parkun aku, nanti kalau misalnya ada yang mau naik aku diturunkan nggak apa-apa. Ya. Ini bisa kali. Gurunda aku mau tanya boleh Gurunda? Boleh, ada tamu. Oh, ya udah. Warahmatullahi wabarakatuh semua. Bang Juma, saya mau nanya nih Bang Juma, masalah nama ketuhanan. Sedangkan di kitab Yahudi itu kan ada beberapa nama seperti Yahweh, Adonai, El, Elohim, El Sadaf, Sefarot, Ehyar. Berarti di Kristenan itu emang tidak ada ya Bang Juma? Bisa di pencerahannya Bang Juma? Maksudnya? Nama Tuhannya Bang Juma. Oh, Emang Kristus nama aja gitu? Bukan pakai Bapak atau apa dia? gelar itu Bang, gelar. Oh gelar. Itu gelar Berarti Tuhan itu. selama ini mereka ambil dari kitab Taurat ya? Nah, mereka hanya menyebut Bapa. Mereka tidak menggunakan nama Tuhannya orang Yahudi. Makanya di dalam terjemahan yang ada hanya God, hanya ada Theos, dan di situ tidak ada ini, nggak ada nama Tuhan Yahudi masuk dalam original teks orang Yahudi. Orang Roma.
Karena sejatinya mereka hanya menggunakan terjemahan Septuaginta dari terjemahan kitab Tanakh yang diterjemahkan, kitab Taurat abad ketiga sebelum Masehi. Dan itu kepentingan bukan untuk kepentingan ibadahnya Bani Israel, bukan. Melainkan mereka menerjemahkan itu untuk menghadiahkan ke orang-orang Roma atau orang-orang yang berdarah Yahudi yang tinggal di tengah-tengah orang asing, tengah-tengah bangsa Romawi. Itu tujuannya. Di mana muatan daripada penerjemahan ini dan penggunaan daripada terjemahan kitab Torah itu syarat dengan tujuan untuk mengajarkan dewa-dewa mereka. Makanya gelar-gelar Tuhan pencipta langit dan bumi di dalam kitab Taurat itu mereka terjemahkan ke dalam kata Theos, dewa. Begitu. Makanya muncul belakangan istilah Tritunggal, Trinitas, tiga pribadi dalam satu hakikat. Nah, tiga pribadi sudah betul. Satu hakikatnya ini yang keliru. Karena tidak mungkin pencipta langit dan bumi satu hakikat dengan ciptaan. Jadi itu hanya permainan silat lidah saja untuk menipu orang-orang yang mendengarkan. Kalau tiga pribadi itu betul. Maksudnya tiga pribadi adalah tiga entitas yang berdiri sendiri. Tetapi kalau dikatakan satu hakikat, nah itu tipuannya itu di situ. Bagaimana mungkin bisa dikatakan pencipta langit dan bumi sehakikat dengan manusia? Itu. Nah, hanya iblis yang ingin menyamai hakikat Tuhan. Itu. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah menggariskan A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu biibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat, Nabi Isa ditanyai oleh Allah, wahai Nabi Isa, orang-orang yang bermata satu ini, yang perutnya tambum, matanya melotot, tapi cuma satu biji, yang tidak punya kalbu, tidak punya kuping, dan tidak punya bibir, apakah kamu yang mengajarkan dia menuhankan dirimu? Kata Nabi Isa alaihissalam, tidak, aku tidak pernah mengajarkan itu ya Rabb. Aku hanya mengenal pengikutku, pengikutku mendengarkan aku dan mengikuti aku. Sedangkan mereka ini adalah orang-orang yang menyembah sosok yang mengatasnamakan diriku, tetapi bukan aku. Dan aku sudah pernah mengatakan kepada mereka, Bani Israel, agar waspada kepada penyesat yang datang dengan menggunakan namaku. Inilah yang diterangkan Al-Quran. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu biibadatihim kafirin. Pada hari kiamat Nabi Isa akan disidang oleh Allah, sehingga Allah menyimpulkan hasil persidangan itu, penghakiman itu kepada Nabi Isa melahirkan keadaan Isa yang disembah oleh mereka memusuhi mereka yang menyembahnya. Makanya di dalam Matius 7:22 itu jelas cerminannya, sosok yang mereka sembah mengusir, marah, murka terhadap mereka yang menyembah selain daripada Allah. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kan itu gimana coba kalau misalnya kita ini ibadah ikhlas, sih ikhlas, ibadah kita ikhlas karena mencari ridha Allah, karena kita yakin amalan-amalan kita kalau ditakar untuk masuk surga itu mustahil, tidak akan mungkin bisa amalan kita setara dengan nikmatnya atau kebahagiaan yang ada di surga. Tapi karena kita mencari ridho, apa yang diinginkan Allah itu yang kita lakukan. Maka yang memasukkan kita ke dalam surga bukan nilai pahala, tetapi ridhonya Allah terhadap ketundukan kita kepada perintah dan menjauhkan diri kepada larangan. Itu poinnya. Sehingga Allah mengatakan bahwa apa yang mereka sembah itu menjadi musuh. Nah, kalau kita taat kepada Nabi Muhammad, siang malam kemudian kita ibadah,
Kita laksanakan semaksimal mungkin semampu kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam keislaman kita ini, kita lakukan. Kalau kita jatuh khilaf, kita bertaubat, menyesal, dan mencoba untuk memperbaiki diri, untuk menjadi insan kamil yang lebih baik. Lalu tiba-tiba, ketika di padang mahsyar, kita datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Lalu Nabi mengatakan, "La, tidak. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Enyahlah daripadaku." Itu kira-kira perasaan kita itu gimana? Perasaan kita itu gimana? Ada tidak keadaan itu di dalam Islam? Indikasinya. Sementara tidak ada diterangkan nasihat Rasulullah, waspadalah kepada Nabi Muhammad yang palsu. Waspadalah kepada sallallahu alaihi wasallam yang palsu. Waspadalah kepada iblis yang nyamar-nyamar Nabi Muhammad. Dia akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Tapi itu tidak kita temukan, bukan? Yes. Sedangkan Yesusnya menasihati kepada Bani Israel. Bani Israel loh ya. Sedangkan yang kita temui di Indonesia ini kan bukan Bani Israel. Ya, bisa dikencangkan volumenya lagi Bang Eko, biar sekalian retak ini HP di sini. Jadi gitu. Ketika tidak ada kemudian Rasulullah meminta mewaspadai, maka kita tidak perlu mewaspadai kemudian pengajaran yang mengatasnamakan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hanya menyampaikan, jaga dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Apa yang menghantarkan kita ke dalam api neraka? Iblis. Maka iblis itu adalah wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Setan itu musuh nyata bagi kita. Innahu lakum aduwwum mubin. Itu kata Allah. Jadi kita harus memusuhi setan. Nah, jadi ketika nanti di surga, di padang mahsyar, pada hari kita dibangkitkan, tidak ada kawin mawin di situ, yang ada hanya penghakiman. Belum masuk ke surga, belum ke neraka. Nah, di sana kemudian Nabi Muhammad justru merangkul kita umatnya. Berbeda dengan Yesus. Yesus sudah berpesan nih, waspada kepada Yesus palsu yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Mereka Yesus palsu ini, karena banyak Yesus yang palsu, bukan cuma satu, kata Yesus. Mereka Yesus palsu ini akan datang dan akan menyesatkan banyak orang. Nah, banyak orang yang akan disesatkan menjadi pengikut Kristus palsu. Apa nama kelompok mereka? Apa nama komunitas mereka? Tanya kepada pastor dan pendeta. Jelas itu. Jadi ketika Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apabila manusia dikumpulkan nanti pada hari kiamat di padang mahsyar, sesembahan itu, maksudnya Yesus atau Nabi Isa, akan menjadi musuh mereka, maksudnya orang-orang Kristen. Jadi Yesus akan memusuhi Kristen. Karena kenapa? Yesus malu di hadapan Allah. Yesus malu di hadapan Tuhannya. Karena Yesus ketika datang ke atas muka bumi, Bani Israel diminta oleh Yesus untuk menyembah hanya kepada Allah. Tapi ternyata ada sekelompok manusia yang percaya kepada Yesus palsu, sehingga mereka mengajarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Yesus asli. Enyahlah daripadaku, katanya, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dan kata Allah, wa kanu bi ibadatihim kafirin. Apa yang menjadi andalan mereka, penyembah-penyembah selain daripada Allah ini, justru menjadi hinaan, justru menjadi hal yang diingkari oleh yang disembah. Misal Yesus dipuja Tuhan, dengan darahnya, dengan dagingnya, semuanya lah pokoknya ente leheng ente terrokonakan di kebom-bom. Intinya di situ. Apa yang menjadi pemujaan mereka siang malam itu akan ditolak, diingkari oleh Yesus, diingkari oleh sembahan-sembahan manusia selain daripada Allah. Ini Al-Quran.
Al-Quran yang mengatakan itu. Dan Bible ternyata juga mengatakan hal yang sama. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami bernubuat, bermukjizat, dan mengusir bom-bom pakai namamu? Pada saat itu aku Yesus berkata, enyahlah dariku, ku tak mengenalmu, kamu semua pembuat kejahatan. Di Islam tak mengenal data seperti itu. Tak ada. Nabi Muhammad justru mengatakan apa? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Subhanallah. Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad, dijamin oleh Allah dosa-dosanya dihapuskan dan dia dicinta oleh pencipta langit dan bumi, disayang. Indah kan Islam itu? Indah bagi orang yang berakal. Makanya Al-Quran mengatakan, maukah aku tunjukkan kepada siapa iblis itu turun? Iblis itu turun kepada manusia-manusia yang gemar berdusta. Kita buktikan apakah mereka pendusta. Tanya, suruh duduk, ya, kasih minum vitamin banyak-banyak, kasih minum susu, kasih minum madu, habis itu kasih makanan-makanan yang bergizi. Pelihara dia, otaknya periksa, IQ-nya berapa, udah di atas 200, tensinya normal-normal. Suruh membaca dulu, B tambah A, ba, B tambah I, bi, bacanya babi. Terus tanya lagi, A tambah I tambah R, bacanya air. Normal tuh, masih normal. MI NUM, bacanya minum. Normal. Tapi coba deteksi keyakinan, kepercayaan. Kamu menuhankan manusia? Enggak. Kamu menuhankan hakikat yang bisa mati? Tidak. Bisa tidur? Enggak. Sakit perut? Enggak. Panoan? Enggak. Bisulan? Enggak. Rambut gugur? Enggak. Busuk pantat? Ketek? Enggak. Yakin? Yes. Jadi kamu enggak menyembah manusia? Iya. Nama sembahanmu siapa? Yesus. Maria melahirkan manusia? Oh iya. Namanya Yesus. Bisa ketakutan dia? Iya. Bisa mati? Iya bisa. Itu Tuhanmu? Iya. Tengoklah, hancur kan? Hancur. Nah inilah yang dikatakan oleh Al-Quran, wa iyyadu'una illa syaitanan marida. Sering kali diputar ayat ini, sering kali dilontarkan, karena sejatinya Al-Quran itu memang diwahyukan oleh Allah untuk menjelaskan karakteristik orang-orang terdahulu. Itulah yang diterangkan oleh Al-Quranul Karim. Jadi saudara, Nando, panjang lebar saya menjelaskan ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memang diminta oleh Nabi Muhammad, memang diminta oleh Allah untuk menceritakan kepada manusia. Wazkur fil kitabi Maryam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sabar ya nak. Izin tabasat min ahliha makanan syarqiyan. Al-Quran surah Maryam. Jadi Nabi Muhammad diminta oleh Allah untuk menceritakan terkait dengan Nabi Isa, terkait dengan ibunya dan semuanya, sehingga kita sebagai umatnya itu tahu. Kita tidak pernah belajar Bible sebelumnya, kita tidak pernah belajar tentang kitab mereka sebelumnya, tidak pernah. Tapi di kitab kita tiba-tiba datang saja mengajarkan kita tentang tipikal mereka, tentang kehidupan mereka, tentang keyakinan mereka. Dan setelah kita pelajari Bible-nya, ternyata betul Quran ini. Maksudnya kebenaran itu masih bisa dibuktikan dengan Bible. Kita sudah yakin Al-Quran pasti benar. Ada Bible, tidak ada Bible, tetap benar Al-Quran itu karena wahyu Allah. Tapi kita semakin yakin
dengan adanya Bible yang justru mengurai bagian-bagian dari Al-Quran. Karena memang Nabi Muhammad di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah dikatakan bahwa qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk menjelaskan sebagian dari isi kitab mereka yang disembunyikan. Masya Allah. Inilah kalau misalnya ada kesamaan di dalam Al-Quran, narasinya maksudnya dengan kitab mereka, itu karena Nabi Muhammad memang diminta oleh Allah, diutus untuk itu. Engkau kuutus, nabiku kuutus untuk menjelaskan kepada kalian sebagian dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Jadi kalau ada yang diuraikan oleh Al-Quran sama seperti apa yang ada di Bible, misalnya Yesus utusan Tuhan, Yesus itu diselamatkan, tidak disalib, ada kesamaannya. Itu karena Al-Quran datang untuk menjelaskan sebagian daripada isi kitab yang mereka sembunyikan. Ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitab wa ya'funa an katsir, kata Allah. Jadi Nabi Muhammad banyak mengulas dari isi kitab yang disembunyikan oleh kaum Bani Ahli Kitab, dan banyak juga yang tidak dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Jadi kalau ada kesamaan, Al-Quran menjelaskan tentang Bible, itu memang Allah sudah memberikan legitimasi kepada Rasulullah. Wahai ahli kitab, sungguh Rasulku Nabi Muhammad telah datang kepadamu menjelaskan kepadamu banyak hal, menjelaskan kepadamu banyak hal dari isi kitab yang kalian sembunyikan. Ini Al-Quran ini, bro, mantap kali. Makanya ketika Al-Quran sampai ke kita 1400 tahun silam, masuk ke tanah air ini abad ke-8, lalu kemudian di abad ke-16 muncul juga Bible dari barat di Nusantara ini. Apa yang terjadi? Lebih dulu pribumi mengetahui tentang isi Bible daripada orang yang belakangan ini masuk Islam, masuk Kristen. Kenapa demikian? Karena Al-Quran memang lebih dulu sudah menguraikan. Itu kata Quran, ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsira mimma kuntum tukhfuna minal kitab. Kata Quran, Nabiku Muhammad datang untuk menjelaskan kepada kalian banyak hal, banyak masalah, banyak materi, banyak pengajaran, banyak kisi-kisi, banyak hukum-hukum, banyak peraturan dan ketentuan yang Tuhan berikan kepada kalian yang kalian sembunyikan. Itu kata Quran tuh 1400 tahun silam. Muncul kemudian terjemahan-terjemahan dari barat. Betul, apa yang diuraikan Al-Quran ternyata ada kesesuaian dengan Bible. Subhanallah. Ya, saya kira begitu, sahabat-sahabat, karena di sini sudah ibadah, saya pamit sejenak untuk ibadah dulu. Nanti kita lanjut lagi. Kalau ada penyembah Kristus yang naik, tolong dipelihara baik-baik supaya kita bisa kemudian perbaiki saraf-sarafnya yang sudah berantakan. Demikian, silakan diambil alih. Terima kasih Bang Juma. Izin turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum Bang Eko. Bang Eko bukan mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bang, kepencet Bang. Oh iya. Turunin ya. Izin turun Bang ya. Siap. Tadi ada yang mau kutanya sebenarnya sama Gurunda. Oh ini ada Joseph. Apakah benar kan mereka kan percaya kalau firman Yesus itu kan firman yang jadi manusia kayak gitu kan Gurunda ya. Nah biar ngebuka semua gitu. Tapi apakah benar kayak gitu? Ada firman yang hilang Gurunda? Ya. Jadi Oke, lanjut. Karena gini kan, Silakan. kan ajaran Yesus itu kan kalau
setahu aku gitu ya, ketika umur 13 kan sampai 29 tahun kan tidak apa ya, bahwa apa itu cerita Yesus itu kan dalam Bible, dalam Alkitab itu ada banyak yang hilang kalau kataku, bahkan yang hilang itu kan tidak tanggung-tanggung loh Bunda, yaitu bisa separuh dari umur Yesus sendiri loh, karena hampir dipastikan ya sebagian besar tuh kan orang Kristen gitu ya, yakin percaya kan Yesus itu kan mati pada usia 33 tahun kan ya, sementara dalam Bible yang tertulis kan kisah Yesus sejak dia dilahirkan sampai 12 tahun kan, lalu nggak ada ketika umur 13 tahun sampai dengan 29 tahun. Kemudian kan muncul lagi dia pada usia 30 tahun, terus mati 33 tahun. Berarti kan hilang kisah Yesus itu kan ketika 13 sampai 29 tahun. Berarti selama 17 tahun kisah Yesus tidak ada atau hilang kayak gitu kan, dan tidak tercatat dalam Bible. Nah, kalau emang Yesus mati di usia 33 tahun sementara kisahnya ada yang hilang selama 17 tahun, berarti yang masuk dalam kitab itu hanya Yesus selama 16 tahun. Nah, Yesus kan dipercaya sama umat Kristiani itu kan sebagai firman yang hidup. Kalau begitu berarti ada sebagian besar atau separuh umurnya firman yang hilang. Benar nggak Gurunda kayak gitu? Iya, baik. Jadi sebelum saya izin ibadah ya, itu ada izinkan saya sedikit mengurai, ini sangat penting. Kita juga umat Islam ini jangan terjebak oleh permainan silat lidah mereka. Yesus itu bukan firman. Yesus itu bukan firman. Yesus itu manusia. Firman itu perkataan. Namun Yesus itu adalah perkataan yang menjadi manusia. Yes, itu betul itu. Nah, sekarang kalau kita melihat dan berbicara mengenai firman, sebelum kita mengurai ya di mana letak kekeliruan mereka, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa, wa kallamullah Musa taklima. Wa kallamahu wa kallamallahu Musa taklima. Gitu ayatnya. Masya Allah. Dan Allah telah berbicara, dan Allah telah berbicara, dan Allah telah berfirman kepada Musa dengan langsung. Kallamallahu. Jadi Allah ini memiliki kalam, kemampuan berbicara. Jadi kalam di sini, firman di sini, ketika berbicara firman Allah, berarti kita berbicara mengenai, iya sabar saya nyusul. Enggak usah, saya nanti ke sana. Coba. Jadi saya lanjut sedikit ya teman-teman, mohon maaf sekali. Firman Allah, kalamullah, itu adalah sifat Allah, bagian dari Allah. Jadi kita harus mampu membedakan, khususnya anak-anak saya ini harus membedakan antara kalamullah dengan kalimatullah. Harus membedakan antara alat produksi perkataan dengan perkataan. Harus membedakan antara mulut dengan suara, kata-kata yang keluar dari mulut. Kalamullah dan kalimatullah itu berbeda. Jadi Yesus itu tidak berasal daripada kalamullah. Bukan kalamullah yang menjadi Yesus, bukan, tetapi kalimat yang menjadi Yesus. Apa itu? Perkataan, instruksi yang berasal dari kalam, perkataan yang berasal dari sifat, yang melahirkan kemudian kondisi. Karena itu adalah kalimat sakti dari Sang Maha Pencipta, maka tak ada yang gagal. Yesaya 55 nomor 11, ketika firmanku keluar dari mulutku harus terjadi sesuai dengan instruksi-instruksi yang keluar dari mulutku itu, tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Coba baca Yesaya 55 nomor 11. Nah, jadi yang pertama, anak-anak saya nih harus membedakan antara kalamullah dengan kalimatullah. Kalamullah, sifat yang melekat pada diri Allah,
berupa suara, berupa mulut. Ya, kita bahasakan seperti itu. Sedangkan kalau kalimatullah adalah untaian kata yang terlontar dari kalam, dari mulut. Nah, kalamullah ini itu adalah firman Allah, rangkaian kata-kata dan ucapan Allah. Sedangkan kalau kalimatullah itu adalah satu kata dari Allah, hanya satu kata, misalnya ayah, menurunkan, melakukan, jadilah, dan lain. Pokoknya satu kata yang disebut kalimat. Sedangkan kalimatullah, kalamullah itu adalah firman Allah, rangkaian sifat yang ada pada diri Allah, yang melekat pada diri Allah. Kemudian sifat itu adalah satu kata bentuk disiplin ilmu yang asalnya berasal dari bahasa Arab. Maksudnya adalah sifat-sifat, semua hal yang melekat pada sebuah esensi. Jadi saya ulang, sifat itu adalah segala sesuatu yang melekat pada satu esensi. Saya ulang sekali lagi, sifat adalah semua hal yang melekat pada sebuah esensi. Contoh misalnya gula, sifatnya apa? Manis. Batu, sifatnya keras. Kapas, sifatnya ringan. Jadi ini adalah sesuatu yang melekat pada esensi. Gula, manis itu melekat pada esensi. Nah, esensi Allah melekat sifat berkata-kata, maha berkehendak. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nah, kalau saya misalnya berkata, maka perkataan saya adalah bagian dari diri saya. Itu betul. Yang berasal daripada sifat yang ada pada diri saya, yaitu kemampuan berkata-kata. Jadi perkataan saya adalah bagian dari saya, dihasilkan dari kemampuan berkata-kata dari saya. Jadi ciptaan Tuhan itu bagian daripada hasil dari sifat yang melekat pada diri Tuhan. Nah, kalau adik-adik saya ini masih bingung, perkataan saya itu, perkataan nih yang saya katakan tadi nih, perkataan saya itu satu, perkataan saya ini adalah kehidupan sendiri yang berbeda dengan kehidupan saya. Kesadaran sendiri yang berbeda dengan kesadaran saya. Kehendak sendiri yang berbeda dengan kehendak saya. Maka dengan itu, perkataan saya sudah merupakan pribadi yang berbeda dengan saya. Maka sudah ada dua makhluk hidup yang berbeda dengan diri saya. Contoh, ketika saya berkata kucing, itu perkataan saya. Tapi kata kucing ini sudah memiliki pribadi sendiri, kesadaran sendiri, kehendak sendiri. Bukan saya, tapi sesuatu yang terlontar dari saya. Begitulah yang disifati oleh yang seharusnya dipahami oleh saudara-saudara Kristen. Maka saya dan perkataan saya tidak bisa dibilang satu makhluk hidup lagi, melainkan ada dua makhluk atau dua pribadi. Paham ya adik-adik sekalian ya? Nah, paham. Contoh analoginya gini, analogi sederhananya gini. Tiba-tiba kita ketemu dengan Pak Bom Bom. Pak Bom Bom memiliki tangan, namun tiba-tiba saja tangan yang dimiliki Pak Bom Bom itu terputus. Maka tangannya yang terlepas dari jasadnya itu memiliki kehidupan sendiri, kesadaran sendiri, kehendak sendiri, yang berbeda dengan Pak Bom Bom. Bukan Pak Bom Bom lagi. Maka tangannya Pak Bom Bom sudah merupakan pribadi yang berbeda dengan Pak Bom Bom. Maka sudah ada dua makhluk hidup yang berbeda dengan diri Pak Bom Bom. Yang tadinya satu, berasal dari Pak Bom Bom. Tapi ketika dia terlepas dari Pak Bom Bom, maka dia menjadi pribadi yang baru. Membusuk dia, Pak Bom Bom tidak membusuk.
Ayo. Itu ketika Tuhan berfirman, jadilah, maka jadi. Maryam hamil, lahirkan seorang manusia bernama Isa alaihissalam, lahir. Berarti perkataan Allah yang keluar dari Allah itu cakupannya adalah sesuatu yang memiliki pribadi baru di luar daripada diri Allah, karena dia sifatnya ciptaan, sesuatu yang baru yang keluar dari diri Allah. Nah, makanya saya biasa mengambil Yohanes 1 nomor 14. Apa yang dikatakan sana? Firman itu telah menjadi daging. Berarti sudah beda. Sudah keluar. Sudah tidak lagi dikatakan asalnya dari mulut. Memang begitu dia keluar, sesuatu yang keluar dari mulut berupa perkataan menjadi daging. Bukan mulutnya yang turun ke bumi jadi daging. Jadi bukan Tuhan yang turun, sifat Tuhan yang turun, bukan turun Tuhan yang kemudian monyong ke bawah sampai dia ada di bumi melantang, enggak. Tetapi Tuhan hanya berfirman, wahai Gabriel, sampaikan kepada Maria, aku ingin dia hamil. Gabriel datang, assalamualaikum paman. Waalaikumsalam. Cak Ayu ngapain? Aku diperintahkan Tuhan untuk menginformasikan firman-Nya bahwa engkau akan hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yesus. Hamil, selesai. Nah, kesesatan yang terjadi adalah ketika mereka menganggap apa yang ada pada diri mereka itu, di dalam diri kehidupan mereka itu tidak konsisten. Mereka menganggap bahwa filsafat Hellenisme atau pengajaran-pengajaran terhadap rangkaian Tuhan, ada menjadi Tuhan baru, berinkarnasi dan seterusnya, itu konsep. Konsep akal. Karena ketika Tuhan, jangankan kemudian Tuhan menjadi apa ya? Tuhan itu sendiri yang menjadi daging. Tuhan menjadi kembar aja itu mustahile. Kalau dia menjadi kembar, maka yang mana yang Tuhan di antara keduanya? Dua-duanya nggak mungkin. Atau Tuhan menciptakan Tuhan, itu juga nggak mungkin. Nah, itu problemnya. Jadi saudara-saudara kita Kristen ini itu jelas terjebak di filsafat Hellenisme yang membuat sifat perkataan adalah pribadi itu sendiri. Seperti itu teman-teman. Contoh untuk melumpuhkan itu, baca Matius 4 nomor 4. Manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Yesus pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan itu mengeluarkan firman. Firman keluar dari Tuhan, menjadilah daging. Matius 4 nomor 4. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti kita juga ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami ya teman-teman. Jadi sejatinya gini, saya sebagai seorang Bang Suma memiliki lahan di Bolangi, di sebuah gunung. Kemudian saya melihat gunung ini bagus kalau kita buat tempat wisata, maka saya kemudian memanggil Sadli, asisten saya. Saya berkeinginan gunung ini sekitar 2 hektar kita bangun tempat wisata. Nah, karena saya punya kuasa, saya punya wewenang, maka Sadli ku perintahkan kemudian untuk mengaplikasikan perkataan saya itu. Apa yang terjadi? Berdirilah sebuah wisata. Setelah wisata itu berdiri menjadi daging, Sadli kemudian mencatat, pada mulanya adalah perkataan Bang Suma. Perkataan Bang Suma adalah Bang Suma, dan Bang Suma bersama-sama dengan perkataannya. Lalu perkataan Bang Suma telah menjadi gedung-gedung yang menjadi objek wisata. Tuh. Sekarang pertanyaannya, apakah objek wisata yang ada di Gunung Bolangi ini adalah Bang Suma? Bukan paman. Tapi Bang Sadli mengatakan pada mulanya wisata rumah Hobbit Bolangi ini adalah bersama-sama dengan Bang Suma.
Bang Suma bersama-sama dengan perkataannya, dan perkataan itu telah menjadi kenyataan, betul-betul menjadi wisata rumah Hobbit. Maka datanglah kalian pada hari libur ke tempatku ini. Ini rumah Hobbit Bolangi ini pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Bang Suma, dan wisata Bolangi bukanlah Bang Suma. Sampai di sini paham enggak, saudara-saudara, anak-anak saya? Saya paham. Makanya sekiranya mungkin wisata Bolangi ini berbicara, maka wisata ini berkata apa? Aku menjadi wisata bukan atas kehendakku sendiri. Yohanes 8 nomor 42. Apa kata Yesus? Aku menjadi daging bukan atas kehendakku sendiri. Sampai di sini paham? Paham. Paham. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekira begitu ya, saya berpanjang lebar nggak apa-apa. Saya izin ibadah dulu, sahabat-sahabat, 10 sampai 15 menit. Dibimbing aja, ada guru-guru kita banyak kok di sini. Silakan. Baik, Guru. Saya sapa tamu dulu ya. Selamat siang Bang Joseph, Bang Emin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namanya Joseph. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mr. Joker, perkenalkan. Oh iya. Bang Joseph, ngeri kali kau itunya apa foto profilnya, woi, yang korak. Saya Mr. Joker, Galaxy. Oh iya. Perkenalkan. Bang Emin, selamat siang Bang Emin. Oh Emin. Kalau tidak ada ini, turunkan saja Jai. Dia tidak bisa berkata dengan nggak bisa berkata-kata. Ustadz Felix mungkin mau bernarasi, silakan Ustadz. Ya silakan Ustadz Miftah, kakandaku Ustadz Miftah, silakan. Baik, kita naikkan saja tamu ya. Ya, naikkan Oten supaya kita diskusi, dicerdaskan, diarahkan kepada Tuhan yang benar, insya Allah. Selamat siang. Oh belum. Ayo, kumpulin Oten Jai. Udah punah. Barusan Muslim Bunda, suruh naikkan Oten Bunda. Saya ucapkan terima kasih dulu pada saudari kita Ukhti Tutwuri ya, yang ada di YouTube, yang mendukung dan banyak mendoakan teman-teman semuanya. Amin ya Rabbal. Silakan sahabat, dilanjutkan ya. Saya ibadah dulu. Baik Bunda. ini yang naik Muslim semua ini. Muslim semua itu. Ya, Muslim semua. Teman-teman Muslim, ditahan dulu, kita berdiskusi. Di sini banyak narasumber. Gunda kita sedang beribadah sholat zuhur. Jadi untuk sapa-sapanya mungkin nanti ya di akhir. Nah, sekarang kita naik dulu teman-teman Oten, teman-teman Kristen semuanya, silakan naik satu-satu. Di sini banyak narasumber. Gaskeun Oten, gaskeun, ayo. Gaskeun. udah punah.